Beliau lebih tua dari saya, tapi kok saya tampak lebih tua. Bukan Padahal juga nggak lah, punya lebih perusahaan segar. gede gitu loh. Pak, tipsnya. Gimana cara meraih itu kok sampai titik itu tanpa stres? Saya ini kan bukan anak konglomerat, bukan anak orang hebat. Saya ini hanya sebagai seorang anak petani dari Cianjur. Cianjur pun juga bukan Cianjur kota, tapi pelosok daerah dari pegunungan. Luar Dan biasa. yang menarik mungkin yang orang nggak percaya itu tadi, karena saya nggak punya uang, saya tidur di masjid. Saya tidur di masjid. Loyalitas. Apakah hubungan antara loyalitas dan kesuksesan seseorang itu penting, Pak? Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Halo teman-teman sebangsa dan setanah air, para subscriber Alasu TV dimanapun kalian berada. Ini sore ini saya bangga banget nih. Bangga dan happy karena tamu kita kali ini beda. Jauh dari prank, jauh dari ceng-cengan, Pak. Tapi ini tamu saya ini adalah seorang Direktur Sales and Marketing ya, Pak? Kalau nama title-nya sih katanya Vice Managing Director, tapi bertanggung jawab di Sales Marketing 3 TV. Sales Vice Managing Director. Vice Managing Director Sales and Marketing. Sales and Marketing. Sebuah grup media terbesar di Indonesia, Ya, salah satunya betul. dari MNC, dari Di Southeast RCTI. Asia sebetulnya, Pak. Southeast Asia, Karena iya. ada 4 TV kita. Iya, tapi Pak Tantan orangnya santai sekali. Iya, makasih. Ya, wajahnya tetap cerah dengan beban pekerjaan yang luar biasa tentunya. Ya, luar Ini biasa, bukan alhamdulillah. Arasu TV, Gem. Ini MNC TV loh, MNC Group loh. Kalau Arasu TV kan cuma 3 pegawainya. Aku dari mulai apa? Direktur utama, direktur keuangan, direktur kreatif, merangkap semua. Wah, ya luar kan? biasa berarti, hebat Iya. banget itu. Penghematan, Pak. Selamat datang, Pak Tantan. Ya, terima Sehat kasih, Mas selalu Ari. ya. Ya, amin, amin. Makasih, Mas Kita Ari. mau ngobrol-ngobrol. Sebuah kehormatan ini. Ya saya juga senang Iya. Pak Tantan mengunjungi rumah saya. Setelah kemarin saya agak nggak enak hati. Ya, kenapa, Mas? Karena Pak Tantan ngunjungin musuh saya dulu. Andre Taulani kemarin udah ke sana ya. Ya, ya, Gimana ya. kesan-kesan Pak Tantan tentang Andre? Wah, luar biasa lah. Orang-orang hebat itu selalu memiliki cerita-cerita yang unik, luar biasa, dan bisa diambil banyak pelajarannya. Sebelum kita masuk ke pembicaraan kita, Pak, Ya. boleh tanya sedikit. Ya. Layak nggak sih dia dipanggil Sultan, Pak? Perusahaan tempat Pak Tantan berkarir ini ribuan kali jauh lebih besar dari Taulani TV, dari LC TV. Layak nggak Andre Taulani disebut Sultan, Pak? Layak, layak. Sultan Bintaro kan, layak. Apa parameternya, Pak? Parameternya. Pastinya beliau orang hebat. Ah, sama Mas Ari Lasso juga Sultan juga kan, Sultan 2 Bintaro kan. Enggak, Pak. Saya rakyat jelata. Benar di Bintaro. Ya, tapi ini Itu kan bercandaan hanya ya. peran- Itu kan hanya perannya, hanya perannya. Oh iya benar, Ya, dia hanya udah peran. mengaku itu hanya peran dan Ya, julukan. Dia betul, sendiri tidak pernah mengangkat dirinya. Betul. Tapi Saya sebagai dulunya orang sangat luar biasa hebat sih. tapi kalau saya misalkan diangkat orang dianggap sultan, saya kan bikin klarifikasi, saya bikin bukan sultan gitu loh. Ya. Tapi kalau dia kan kayak menikmati, Pak. Mas Andre Taulani maaf ya. Pak Tantan orangnya tidak terpancing ternyata. Pak Tantan, tentunya Pak Tantan usia berapa? Usia nggak beda jauh sama Mas Ari sih, Oke. 48. 8 November kemarin saya ulang tahun, lahir 72. Selamat ulang tahun, Pak. Ya, makasih, Mas. Ke 48 berarti ya, Pak ya? 48 betul. Saya Januari 73, selisih 2 bulan, Pak. 2 bulan nanti Lebih kan, tua Pak Januari Tantan. 49 ya. Ya. Tapi dari wajah, sepertinya saya harus lebih banyak belajar dari Pak Tantan. Pak Tantan lebih fresh. Padahal kalau dari sudut pandang tekanan pekerjaan, Iya. pasti lebih berat Pak Tantan. Saya yakin. Saya punya teman-teman yang kerja di company besar juga. Iya, iya. Saya punya teman-teman tumbuh yang sahabat-sahabat yang tumbuh di company besar. Dan di usia 48 rata-rata mereka itu tampak lebih tua dari saya. Ini kan aneh ya, Gem? Iya, iya. Beliau lebih tua dari saya, tapi kok saya tampak lebih tua. Bukan Padahal juga nggak lah, punya lebih perusahaan segar. gede gitu. Pak, tipsnya. Ya sebetulnya lebih ke gimana cara kita menikmati dan ngelihat angle yang berbeda. Kalau kebanyakan orang begitu banyak pekerjaan, banyak tugas, banyak tanggung jawab, begitu ditanyakan, aduh nih gue bener nih banyak tugas, banyak tanggung jawab gitu. Kalau saya enggak, saya selalu berbicara ke istri, aduh alhamdulillah ya kita banyak tugas, banyak tanggung jawab, kita alhamdulillah ya masih dipercaya, berarti ini sesuatu anugerah. Jadi saya ngelihatnya dari sisi itu sih, itu yang membuat saya rileks. Semakin banyak tekanan,
bukan semakin membebani tapi semakin disyukuri. Disyukuri berarti semakin kita dipercaya. percaya. Iya, Oh dapat gitu, kepercayaan untuk Gen. mengemban amanah itu. Iya, Kalau iya, saya sih iya, selalu iya. yakin apapun tergantung dari sisi mana kita ngelihatnya. Karena kalau mau ngelihatnya negatif, apapun juga ada negatifnya. Betul. Jadi ibaratnya kalau kita lagi capek karena kerjaan, itu is way better, much better than capek karena nganggur, Pak ya. Betul. Capek karena berjuang, apalagi berjuang buat keluarga, Iya. buat orang-orang yang kita cintai, itu sesuatu yang harus kita syukuri sih. Kan kita kadang-kadang gini ya, sering terjadi kita mencari kerja gitu kan, stres nyari kerjaan, tapi begitu kerjaannya menumpuk, mengeluh banyak kerjaan, padahal kan harusnya disyukuri, aduh banyak kerjaan ya alhamdulillah. Lebih ke cara ngelihatnya aja sih. Iya. Tapi mindset itu tentunya tercapai bukan lewat satu kalimat. Pastinya. Pasti panjang Perjalanan prosesnya. sangat panjang, betul. Guys, kalau kalian belajar dikit ya, kalau kalian mau belajar dikit, posisi paling strategis dalam perusahaan itu baik kecil maupun gede itu selalu ada 3 ya Pak ya. Iya. Keuangan, finance, sales, and marketing. Oke. Dan nyawa sebuah perusahaan rata-rata gedenya itu ditentukan ini nih, sales and marketing ya. Iya. Betul nggak Pak? Iya, pastinya beban tanggung jawab salah satu yang terbesar ya, karena namanya tanggung usaha jawab itu terhadap harus jualan. pelaksanaan. Ya kan namanya jualan. Ini jagonya jualan sekaligus jago pemasaran. Nggak jago sih, cuma ya alhamdulillah dikasih tanggung jawab sebagai penjual dan pemasar ya, sales marketing. Ini dong Pak, yang harus kasih keyakinan ke orang. Gimana cara meraih itu kok sampai titik itu tanpa stres? Oke. Meraihnya dulu tuh gimana? Apakah Pak Tantan ini profesional man yang di-hire atau pejabat karir atau gimana Pak? Saya ini sudah bekerja di tempat bekerja sekarang itu baru 25 tahun. Ya, Mei kemarin itu 25 tahun. Dan saya memulainya juga karena gini, saya ini kan bukan anak konglomerat, bukan anak orang hebat. Saya ini hanya sebagai seorang anak petani dari Cianjur. Cianjur pun juga bukan Cianjur kota, tapi pelosok daerah dari pegunungan. Yang mungkin kalau dicari di peta juga agak kesulitan. Apa nama desanya Pak? Saya ada di Cianjur Selatan, di daerah Kecamatan Campakan, tapi agak masih jauh lagi di daerah pertanian. Berarti Pak Tantan ini Sunda banget ya? Sunda asli. Ya, Sunda. Okay. Orang tua asli. Dan saya memulai karir di sini juga di MNC Group itu juga dari bawah banget, dari tenaga administrasi. Jadi saya masuk 1 Mei 1995 bagian data entry komputer, masukin order-order itu yang salesnya datang, masukin komputer, itu saya bagian entry. Tapi dari awal sudah departemen itu Pak ya? Di departemen traffic namanya, jadi di luar sales marketing. Oke. Iya. Admin aja ya? Admin aja, dan saya Kalau juga sekarang mungkin dipanggil Mimin itu ya? Min. Kalau admin, kalau biasanya di sosmed kan Min gitu kan. Iya, iya, Kalau iya. saya admin yang benar-benar ngerjain, masukin data ke komputer. Oke. Dan memulainya juga betul-betul dari Tanggal bawah. berapa Pak mulai? Ya. Tadi tanggal 1 Mei 1995. Pak Tantan ini punya kemiripan dengan aku. Ya. Ingat tanggal-tanggal dan momen kehidupan. Nah, Ya, terutama momen-momen yang paling berharga. Karena kenapa saya ingat banget? Ini kan buat saya orang desa yang tidak punya siapapun, saya nggak punya family di Jakarta, nggak punya saudara, nggak punya yang kenalan juga. Jadi saya masih ingat tuh, begitu diterima bekerja di RCT sebagai tenaga administrasi, saya datang ke Jakarta karena nggak mau merepotkan orang tua. Jadi saya pinjam ke kakak saya uang sedikit buat bekal bisa makan aja. berapa Selama Pak? sebulan. Waktu itu 150.000 kalau nggak salah buat sebulan. Kebayang kita ke Jakarta, nggak punya saudara, nggak punya temen. Pertanyaannya, di mana kita tidur gitu kan? Berbekal ijazah Pak? Ya? Berbekal ijazah lulus kuliah udah? Belum, saya belum lulus kuliah waktu itu. Masih lulus SMA dan sambil kuliah sore hari lah waktu itu, waktu kerja itu. Jadi belum lulus kuliah, saya bekerja. So Pak Tantan ini bukan graduator sebuah sekolah ternama juga bukan? Pada awalnya bukan. Saya meraih Oke. S1, S2 sambil bekerja di RCTI. Jadi waktu tahun 95 merintis karir itu belum lulusan ya Pak ya? Belum lulus. Ya. Tuh guys, Dan luar dan biasa. yang menarik mungkin yang orang nggak percaya itu tadi, karena saya nggak punya uang, saya tidur di masjid. Jadi sebulan pertama, kan kalau gajian itu tanggal 25 ya. Iya. Jadi tanggal 1 sampai 25 kan saya bingung, nggak ada tempat tidur. Akhirnya ada temen yang... Senyampang belum gajian tuh ya? Iya. Oke. Ada teman tinggal di Kebayoran, dia dekat di masjid, dia bilang, Tan lu kalau mau tinggal di sini aja di masjid, asal bantu-bantu bersih-bersih, bantu-bantu rapiin masjid gitu kan. Akhirnya saya tidur di situ. Sampai tanggal 25, baru setelah dapat gaji, punya uang gajian tuh, Iya. saya ngontrak rumah di dekat kantor di Kebayoran. 150.000 yang pinjaman tadi untuk jajan Untuk dan makan malam ya Pak ya? Makan malam, makan itu, dan makan siang pastinya kan, makan 3 kali ya. Oh di kantor tuh belum dapat jatah makan siang belum ya waktu itu? Ya semuanya di dalam sendiri, jadi tidak ada jatah makan. Dan buat ongkos itu naik Kuantas Bima Oke. dari Kemayoran ke Kebonjeruk. Dari Kemayoran ke saya Kebonjeruk. cukupin seadanya itu. Tuh guys, jadi
tidak ada yang tidak mungkin dalam mencapai mimpian. Iya, Yang penting cara nyikapin dan waktu proses perjuangan itu nggak banyak ngeluh, tapi dijalanin. Dijalanin, dinikmatin. 95 tenaga admin. Tenaga admin, ya. Now 25 tahun kemudian Ya. menjadi salah satu orang yang paling dipercaya tentunya oleh perusahaan, ya, Alhamdulillah, mengemban ya. tanggung jawab yang besar. Apa perbedaan yang Pak Tantan rasakan dalam etos kerja maupun menyikapi hidup sampai timbul filosofi yang tadi, Pak? Ya, saya ini kan terlahir di dari keluarga petani. Bapak saya sebetulnya guru SD. Tapi sebelum saya masuk SD itu beliau sudah pensiun. Jadi kebayang kakak saya punya 6, jadi 7 bersaudara. Dan alhamdulillah bapak saya itu meskipun orang kampung, beliau itu punya mimpi bahwa semua anaknya harus sekolah minimal SMA. Jadi bapak saya itu sama ibu saya berjuang habis-habisan, istilahnya itu nggak pernah pegang uang sepeser pun, yang penting anaknya sekolah. Oke, luar biasa. Nah, sebagai seorang anak petani, saya itu dididik value-value yang sangat luar biasa. Salah satu diantaranya adalah saya itu selalu diajarkan sama bapak saya untuk selalu menghabiskan makan. Jadi kalau ke petani ini banyak beras ya, tapi bapak saya itu akan marah kalau saya lagi makan di meja bersama-sama gitu, ada 1-2 butir nasi yang jatuh terus saya ambil. Bapak saya akan negor. Sampai suatu hari saya nanya, "Pak, nasi 2-3 butir aja kenapa sih dalam tanda kata kenapa sih harus ribut gitu, toh beras banyak." Bapak saya jawabnya singkat tapi sampai hari ini mengena, sampai selalu ingat. Bapak bilang gini, waktu itu mungkin belum dapat kita belum dapat intisarinya ya. Bapak saya bilang, "Nah, nasi yang sepiring kamu makan, kita nggak akan pernah tahu dari bagian nasi mana yang bisa jadi keberkatan buat darah daging kamu. Mungkin kalau kita berpikir yang jadi keberkatan itu adalah nasi sepiring yang kamu makan. Padahal bisa jadi 2-3 butir nasi yang kamu sepelekan itu yang akan bermanfaat buat darah daging kamu. Jadi kamu jangan menyepelekan hal yang kecil." Nah, filosofi itu yang selalu pakai begitu saya bekerja di kantor. Jadi karena saya tahu saya bukan belum lulus juga kuliah, anak petani, anak kampung. Sementara teman-teman saya kan juga orang-orang hebat semua. Jadi yang saya jalankan adalah saya berusaha untuk menjadi seorang admin yang sangat teliti, yang sangat bisa diandalkan, orang bisa sangat tergantung ke saya. Saya selalu mengerjakan hal yang orang lain kadang-kadang lupakan, yang penting asal beres kalau teman-teman. Pada saat orang lain dikasih jam istirahat 1 jam, mungkin istirahatnya 2 jam, saya sejam aja, kalau perlu setengah jam. Sholat, makan, saya kerja lagi gitu. Jadi dengan mengerjakan hal yang kecil itu ternyata akhirnya orang ngelihat dan akhirnya memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Karena saya juga baru menyadari sekarang prinsip itu bahwa orang biasanya kalau bisa menjaga hal yang kecil, biasanya akan lebih sanggup juga menjaga hal yang besar. Betul. Mungkin itu yang akhirnya menjadi berkah buat saya. Kita bisa handle hal kecil dan membuat hal kecil tersebut terasa berarti. Biasanya ketika diberikan sesuatu yang tanggung jawab maupun cobaan maupun masalah yang besar pun dia bisa handle karena learning by doing ya Pak ya. Betul. Itu mungkin yang akhirnya saya dapat kepercayaan dan alhamdulillah saya melewati semua tahapan karir, jadi nggak ada yang loncat. Jadi admin, kemudian senior admin, kemudian junior account eksekutif, senior, kemudian AE, AM ya Pak ya. Semua sampai sekarang menjadi Vice Managing Director. Tanggung jawab terhadap sales marketing RCTI, MNC TV dan GTV. Wow. Jadi kalau kalian melihat iklan, yang melihat segala hal yang berhubungan dengan marketing dan salesnya RCTI itu, ini salah satu beliau dan timnya yang bertanggung jawab. Pak Tantan, ini menarik, saya tidak sempat menyelesaikan kuliah. Saya itu dulu juga punya keyakinan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Generasi muda kita sekarang itu agak lemah di dalam loyalitas. Apakah hubungan antara loyalitas dan kesuksesan seseorang itu penting, Pak? Terhadap apapun ya, bukan hanya kerjaan. Iya, menurut saya loyalitas adalah salah satu kunci seseorang bisa mendapatkan kepercayaan dan meraih kesuksesan sih. Karena sebuah tanggung jawab yang tidak disertai dengan integritas dan loyalitas itu sesuatu yang menurut saya agak hambar ya. Ini contoh nih Pak, banyak nih kayak masa-masa susah sekarang, bahkan di masa enak Pak. Saya juga sempat punya beberapa perusahaan kecil, IO segala. Ketika mereka tidak tahu, bosnya pun jauh bekerja lebih keras, ketika mereka semua tidur, ketika mereka semua ngerokok, kita tuh kan mikir strategi bagaimana bikin konsorsiumnya, bagaimana pendanaannya, bagaimana tahu untungnya ini dibagi dengan para pendana tadi, para investor itu kan mereka nggak tahu. Dan ketika itu akhir tahun kan bagi-bagi bonus ya Pak. Nah itu berhubungan nggak Pak? Anak sekarang itu mudah sekali mengeluh ketika semuanya harus dinilai dengan perak, dengan rupiah. Ketika geser dikit dari yang mereka bayangkan, padahal ada biaya-biaya yang perusahaan harus pikul, apalagi di masa susah. Bahkan ketika semua dikantorkan, dirumahkan,
dan gaji mereka tetap penuh ketika dimintain melakukan sesuatu di luar yang mereka mestinya itu kayak berat gitu. Betul. Gimana Pak mengencourage anak muda milenial sekarang yang semuanya itu kayak punya filosofi yang model kayak begini itu Mas Ari gini. Jadi saya mencontohkan nih kalau kita memelihara sebuah kuda, gitu kan ya. Kuda atau kelinci Pak? Kuda ya? Kuda karena ini karena kuda ini yang kita bisa tunggangin. Jadi saya bayangkan contoh gitu kalau kita memiliki kuda, di mana kuda ini bisa kita tunggangin dan membawa kita pergi ke suatu tempat atau kuda atau kendaraan, tapi supaya gampang saya pakai kuda gitu kan contohnya itu. Kuda ini kan kita pastinya pengen kuda yang gagah gitu kan, pengen kuda yang sehat, keren gitu kan. Karena kalau kuda ini keren, gagah, ini kita bisa tunggangin, bisa membawa kita dari titik sekarang ke tujuan kita atau kendaraan gitu. Tanpa terganggu ya. Tanpa terganggu. Pada saat kita memberikan kuda itu makan, kita mau mengklaim kita melakukan kebaikan nggak sama kuda? Orang yang berpikiran negatif pasti akan berpikir, enak amat nih, gue capek banget gue ngasih makan kuda gitu kan. Padahal kita memberi makan itu kuda supaya kuda itu sehat. Dan supaya kita nyampe ke tujuan. Betul. Kita mandiin kuda supaya cantik, gagah. Kita mungkin bisa berpikir kita berbuat kebaikan sama kuda. Padahal kalau dilihat dari angle lain, kita memandikan kuda karena kita ingin menunggangi kuda yang gagah dan hebat. Jadi kalau diimplementasikannya kepada perusahaan, menurut saya adalah perusahaan ini juga bisa menjadi sebuah kendaraan buat kita mencapai sebuah titik yang kita inginkan. Gimana caranya? Dan pegawai adalah aset juga bagi kita ya. Nah perusahaan ini kan kalau mau maju, kalau mau supaya kita juga ke bawah menaiknya, ya perusahaan ini kan harus sehat, harus kita kasih makan kalau kuda tadi. Jadi harus kita perjuangkan gimana caranya supaya perusahaan ini juga makmur, maju, dan saya yakin kalau kita menjadi orang bagian dari sukses perusahaan itu kita juga akan ke bawah naik. Ya bentuknya bisa macam-macam, apakah kenaikan gaji atau kenaikan karir, kebanggaan, kehormatan, macam-macam. Jadi prinsip itu yang saya jalankan. Jadi mungkin kalau Presiden John F. Kennedy mungkin pernah menyampaikan, jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tapi apa yang kamu kan. Ini kurang lebih begitu sih. Jadi itu yang menurut saya bisa dijalankan. Kalau semua orang berpikir seperti Pak Tantan, tentunya akan banyak lahir entrepreneur baru di Indonesia. Betul nggak Pak? Dan rata-rata gini, yang saya maksud itu gini Pak, banyak anak muda sekarang itu seperti Pak Tantan tadi bilang, susah nyari kerja. Ketika dapat kerja dan lu udah mendapatkan jauh lebih dari yang pernah lu dapatkan dengan karir yang menurut kita itu kan pasti namanya bos, namanya leader, itu kasihan mengamati ya. Kita pengen semuanya balance ya. Nah itu kadang-kadang banyak sekali Pak anak sekarang itu mudah sekali mereka resign. Hanya gara-gara selisih mungkin cuma 300.000. Betul loh Pak? Saya ngalamin sekarang memang ya. Dan akhirnya ketika di sana nggak sampai 7 bulan balik lagi. Mereka tuh berpikir bahwa dengan gaji 300 naik nih, misalkan income tambah 300.000, itu mereka akan mendapatkan lebih. Padahal ketika mereka loyal pada sesuatu yang sudah pasti 5 tahun ini berprospek, di endingnya mereka akan dapat gede. Itu rata-rata anak muda sekarang tidak sabar. Mudah sekali goyang. Jadi akhirnya mereka kehilangan masa-masa emas karir karena mereka terlalu banyak betul nggak Pak? Pesannya apa Pak untuk anak muda yang punya potensi tapi mindsetnya kurang luas dan kurang sabar dalam berkarir? Tadi Mas Ari kan tentang loyalitas, pengabdian, dedikasi segala macam. Kalau gini sih, segala sesuatu itu saya dari pengalaman saya dan saya juga selalu yakin bahwa segala hal itu nggak ada yang instan. Kalaupun mungkin ada orang menang lotre, tapi kan kejadiannya 1 per sejuta atau rata-rata orang kena lotre itu kalau nggak gila malah jatuh miskin. Betul Pak? Udah ada survei itu membuktikan. Jadi nggak ada yang sangat instan. Nggak ada orang ceritanya kaya dan sukses hidupnya karena lotre. Nggak ada. Nah termasuk juga dalam hal karir sih. Ini memang yang harus selalu dibangun value-value ini ke siapapun. Termasuk saya juga kan punya anak 3. Ini juga yang selalu saya encourage ke anak saya bahwa di dunia itu nggak ada yang instan. Alam aja mencontohkannya begitu. Ini contoh. Saya kan anak petani. Mungkin juga yang nonton di Ari Lasso TV juga mungkin ada yang paham tentang filosofi pohon bambu. Bambu ini kalau ditanam itu kan kita potong bambunya gitu kan, ada kita tanam ditanam batang bambu gitu kan. Kalau kita nggak sabar itu pohon bambu dalam tempo sebulan 2 bulan itu nggak ada daunnya dan bahkan kering. Betul. Orang yang nggak ngerti filosofi bambu itu akan potong. Ini nggak tumbuh, nggak ada gunanya. Tapi orang yang ngerti tentang filosofi bambu dalam beberapa bulan kemudian tiba-tiba akan muncul daun petak gitu. Apa yang terjadi? Ternyata selama berbulan-bulan tadi yang seperti tidak ada kehidupan itu, bambu ini lagi membentuk akarnya di bawah, pondasi. Baru setelah pondasinya kuat, pelan-pelan akan tumbuh ke atas. Atau satunya lagi kalau yang pernah nonton film ya Titanic. Titanic yang film yang sangat kolosal itu. Betul. Pernah nggak sih Mas Ari bertanya, kapal raksasa di zaman itu Titanic kok bisa karam dengan hanya nabrak gunung es? Gunung es, betul. Padahal kalau kita bilang gunung es kan ditabrak, kenapa nggak geser gitu kan?
Mungkin kita nggak pernah tahu Gunung bahwa es atasnya iceberg segini, hanya 10%. bawahnya itu Betul. fenomena gunung Hanya es. 10%. Ya, yang tampak. Itu juga karir juga sama, karena kan gunung es itu nggak serta-merta tiba-tiba muncul esnya di atas, tapi dia ngebangun dulu ke bawah. Gravitasi akan ngangkat dia 10%-nya ke atas. Gitu kan. Sehingga kenapa itu iceberg itu sangat kuat kan. Iya. Karir juga begitu. Kita memang harus mau berjuang, harus mau nangis, harus berkorban mau ya Pak ya. Bahkan kadang-kadang melakukan hal-hal yang mungkin bukan menjadi tugas kita. Betul. Jangan anggap itu sebagai beban, tapi anggap itu sebagai kepercayaan. Betul banget. Jadi pelajaran itu bisa dari mana saja. Betul. Jadi kalau pondasinya udah kuat, insya Allah sih tinggal masalah waktu. Memang mentalitas pertama itu, mentalitas pertama. Apakah mau menjadi sekedar pencari uang atau seseorang yang membentuk karir dan menjadi orang hebat? Beda Pak. Bekerja hanya sekedar mencari uang dan bekerja dengan passion dan rasa cinta. Betul. Ini di masa pandemi yang susah Pak. Iya. Sekali lagi terima kasih udah mempercaya saya nih untuk Innocent Idol lagi. Oh iya, selamat ya. Bersama si cepat nih. Luar biasa ini. Ini Pak Tantan. Ini unik guys. Aku mau minta pelajaran atau tips. Saya punya bisnis kecil Pak. UMKM lah mungkin masuknya ya. Kecilnya seorang Ari Lasso sih rasanya gede lah ya. Dimulai dari impian kecil saja. Ingin memanfaatkan dagangan teman yang sedang ambruk karena pandemi, karena tidak ada outlet yang bisa buka. Kemudian saya rebranding, saya jadiin siomay. Pak Tantan udah pernah makan lah siomay? Lah siomay itu sudah sangat terkenal banget namanya, tapi sayang saya belum pernah makan. Dari sudut pandang marketing, seorang Pak Tantan yang belum pernah makan, tapi udah pernah dengar itu sukses gak Pak gaya marketing saya? Sangat sukses membuat ini brand ini menjadi talk of the town dipembicarakan. Karena saya yakin. Tuh kan game, gue nggak pernah sekolah loh game bener. Iya, karena dengan ya sekali berari Lasso lah, tinggal kirim ke artis mana gitu, kayak misalkan ke Raffi Ahmad gitu kan, tinggal beliau upload aja udah pasti orang viral. Tapi tidak gampang Pak. Tidak gampang ya? Menurut ilmu marketing ini Pak Tantan sampai dengar lah Soma itu sebuah kesuksesan atau sebuah awal yang bagus Pak? Menurut versi marketing ini pasti sangat sukses, karena bagaimanapun kan gini, sebuah bisnis itu ya. Kalau awal bisnis memulai karir, ya bukan mulai karir, baru dimulai bisnis ya. Pada saat pendanaan juga pasti masih pas-pasan segala macam. Pastinya kita bergerak. Tidak ada pendanaan Pak? Dengan pendanaannya? Tidak ada. Ini masih seadanya gitu kan? Seadanya betul ya. Dengan kemajuan sekarang itu kita cukup dengan memakai digital sosial media segala macam ya. Dari Instagram, dari segala macam itu memang terjadi di bisnis apapun, skala kecil, main ke digital, main ke sosmed, main ke WhatsApp group, betul. Lama-lama akan menjadi rame juga kalau produknya bagus pastinya. Karena itu salah satu syarat itu produk harus bagus. Jadi denger doang, kalau produknya nggak bagus pasti jeblok ya. Tapi harus hati-hati juga, bagus itu versi siapa. Ini yang sering di dalam marketing itu. Mungkin kita sering dengar tuh 5 tahun terakhir startup company bertumbuhan di mana-mana, tapi lebih dari 90% kan fail. Saya baca analisanya, ternyata salah satu kendalanya itu banyak diantaranya si pembuat konten, si pembuat produk itu hanya berdasarkan bilang bagus itu versinya dia. Padahal dia lupa kalau kita menciptakan ini air minum gitu kan, kita ciptakan. Yang berhak ngomong bagus adalah yang meminum. Siapa yang mau kita targetin kan gitu. Betul. Orang yang kita target itu yang bilang harus bagus, bukan kita, karena bukan kita yang mau beli kan. Gitu. Jadi bagus itu harus dari sisi kualitas dari kita ya garansi, tapi juga akan konsumen yang bilang. Jadi itu nanti akan bisa sustain ya Pak ya. Betul. Tapi kalau produk bagus doang tanpa dimarketingin juga kurang. Marketing gila, sales rendah juga nyungsep ya Pak ya. Iya. Ini kita bersyukur Pak. Lasoma ini marketingnya benar-benar dibantu teman-teman free semua dari teman-teman artis. Kalau itu dihitung value ya, saya tuh pernah iseng-iseng Pak. Kalau dihitung value saya itu mungkin sudah harus menghabiskan uang sampai 1-2 M loh Pak. Di bulan pertama karena orang-orang terkenal semua mama mereka dan mereka happy dan mereka beli Pak setelah itu. Tapi Pak Tantan belum percaya ya. Percaya. Kita harus sajikan game. Jadi memang Pak, saya itu di dalam darah saya mengalir darah kuliner. Ibu saya itu masak apapun enak. Sama, alhamdulillah ibu saya juga. Iya, punya apa namanya, apa istilah usaha itu, catering kecil-kecilan. Teman-teman silahkan diisipin. Nanti teman-teman makan semua ya ini ya. Silakan Pak Tantan. Ini benar-benar telur. Ini andalan kita. Ini somai yang biasanya. Ini Sultan Bintaro 2 menyuguhkan somai bahasa. Saya Raja Jelata makannya somai. Tapi Sultan Bintaro lebih sedih. Iya, kenapa? Nasi bok makannya. Bener Pak, dia itu kolektor nasi bok. Tapi banyak mobilnya loh. Iya, apa artinya mobil kan nggak bisa dimakan Pak. Kita lagi bicara makan. Ini tahu.
Mas Andre, mudah-mudahan saya nggak kepleset bicara. Dia orang yang paling sabar di dunia yang pernah saya tahu. Oh gitu ya? Iya, benar. Sangat baik juga dia. Iya. Kalau baik relatif. Silakan Pak, Ya, kita icip ini saus, ini Ya, bumbunya boleh. Pak. Apa nih, Iya, ini? iya. Wah, ini pasti enak. Kalau boleh tahu ini somai kan banyak di mana-mana ya Mas Andre? Yes, Apa agak yang- banyak Pak, agak agak banyak banyak aja. Ini mantap, udah ada rasa pedasnya sedikit ya. Karena Ari yang punya gitu kan. Ya. Apa bedanya dengan somai yang lain? Saya ini penggemar siomay ini udah 4 tahun Pak. Kita boleh coba nih ya. Teksturnya udah kelihatan sih enak ya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Jawa Barat harus disuguhin siomay yang bener, kalau nggak malu saya. Pakai ikan apa ini? Tenggiri Pak, Tenggiri. tenggiri. Ini ada telur, yang ada telurnya silakan Pak dicoba. Iya. Jadi ini Pak, kembali lagi ke kisah tadi. Ini adalah siomay yang sudah established di Jakarta 4 tahun Pak. Iya. Tumbang kena COVID Pak. Kena pandemi. Karena Oke. outlet tidak ada yang bisa Sebelumnya buka. bukan punya Ari, Bukan. kan? Sampai sekarang juga bukan punya saya. Oke. Tapi saya branding. Enak. Teksturnya kental apa? Kenyal. Kenyal betul. Ikannya beneran. Betul, iya. Yang gue ini telur nih, kayaknya lebih kesini Pak. Silakan Pak. Ini harus habis ini. Kalau kurang pedas silakan ditambahkan. Sudah cukup. Saya orang Sunda yang memang nggak kuat pedas perut. Oh, ya. Ini yang lasomay goreng juga cukup sensasional Pak. Kemarin saya launching, saya kasih ide teman-teman untuk menggoreng lasomay juga sukses sekali. Iya. Saran apa Pak untuk membuat lasomay ini lebih besar? Kalau secara in Produk- general sekarang ini dunia marketing itu lagi tren adalah storytelling. Storytelling, story selling. Storytelling itu adalah jadi gini, masing-masing sesuatu itu punya story. Siomay itu pasti punya story-nya. Kita menyebutnya brand story. Oke, brand Karena story brand ya. story gini. Sekarang ini kan kita hidup di zaman yang sangat amat clutter ya. Clutter itu berbagai produk banyak pilihannya. Siomay aja pilihannya banyak. Ribuan. Bakso aja banyak. Iya. Iya. Apapun pilihannya banyak. Jadi kalau saya dulu mungkin pada saat memulai karir di sales marketing 20-an tahun lalu cuma bilang, ini produk bagus, orang akan percaya aja beli. Karena pilihannya dikit gitu kan. Sekarang apalagi dengan digitalisasi, orang bisa ngelihat produk apapun dari belahan dunia manapun. Ketik pilihannya somay langsung keluar ribuan ya Pak ya. Betul. Hanya produk-produk yang punya story itu yang akan berhasil meraih cinta dari si customer-nya. Story itu bisa macam-macam. Ada brand yang mempersepsikan bahwa kalau lu pakai produk ini, lu akan kelihatan orang yang mapan. Lu kelihatannya lifestyle-nya tinggi, lu keren. Contoh misalkan, saya nggak nyebut brandnya, ada kopi itu pilihannya banyak. 5.000 aja ada, 10.000 ada. Tapi masih ada aja orang yang duduk di kafe yang satu gelasnya itu 60-70.000. Ya. Karena dia punya story-nya. Kalau saya minum kopi ini, Saya adalah orang kelas menengah yang sudah mapan, yang Nah, sudah bisa itu nongkrong contoh. sini. Padahal kopi, Ya. es kopi ya just Iya. sekitar 7.000, 10.000. Betul. Oke. Nah, kalau dari makanan, kalau saya ini ini salah satu contoh Iya, aja. iya. Makanan itu kan sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut ya. Iya. Sesuatu yang orang tuh harus believe bahwa ini masuk ke dalam mulut saya aman dari sisi kesehatan dan sisi apapun. Dan enak terakhirnya. Dan enak. Sebagai contoh gitu kan, resep nenek. Resep nenek itu menurut saya sebuah brand yang menyatakan bahwa seorang nenek memberikan makanan ke cucunya pasti yang terbaik. Oke. Jadi kalau kita bisa meyakinkan bahwa ini resep nenek, di mana penggorengannya itu bersih-bersih, Betul. minyaknya pasti nggak ada jelantranya, Betul, iya. pasti minyak yang bersih, Baru, pakai bumbu-bumbu yang nggak ada pengawetnya, orang akan yakin. Ya, saya yakin kalau ini kan tinggal mengembangkan aja. Ari, orang juga udah bilang ini somaynya Ari Lasso. Ya. Somaynya seorang seniman, pastinya secara pembuatan artistik pastinya. Memang gitu. Saya membangun ini Iya. waktu ngetes ini dari Maret sampai Juli tahun ini itu dengan penuh rasa cinta. Iya. Karena saya pengen orang merasakan experience bahwa kalau lu pengen tahu somay kegemarannya Ari Lasso, Iya. lu bisa. Iya, iya. Apa sih makanan kegemaran Ari Lasso tuh? Selain nasi pecel, Iya. rawon, somay dan bakso. Sementara yang baru bisa diwujudkan lasomay. Somay. Nanti akan ada las sate, Pak. Kan orang Madiun bukan? Iya, nanti akan ada las sate, las sosis dan lain-lain. Iya betul, itu harus dikembangkan. Iya. Iya. Yang telur silakan coba, Pak. Saya pengen tes uji betul nih. Ini Produk enak harus bagus, terus nanti minta bagus saran-saran marketing. marketingnya sih udah keren lah, udah tinggal dengan Tapi fire sustainability-nya, Pak. Nah. Sustainability itu bisa dicapai dengan selalu inovasi kalau di dalam ilmu marketing. Oke. Inovasi ini
Inovasi itu ada dua macam. Ya, Apa? aku lapar. Ya, silakan. Saya ngobrol dulu biar enak. Iya, iya, iya. Biar nanti makan banyaknya nggak kelihatan. Iya, iya, iya. Saya nanti makan. Seakan-akan menjaga diet gitu, Pak ya. Padahal saya kalau udah makan, waduh. Apalagi somai. Ini favorit keluarga saya, ini pasti saya borong. Atau dicoba dulu, Pak, yang itu telurnya, silakan. Oke, siap. Yang gorengnya nih. Saya boleh menolak. Ini agak gede nih, mohon maaf ya. Yang gorengnya boleh, Pak, silakan diincipin, Pak. Sensasinya beda lagi ini, Pak, Enak yang gorengnya. banget, Ini gorengnya tuh. Itu gorengnya cuman kayak 2 menit aja, angkat ya. Kalau saya tahunya 3 hari lalu, pada saat ulang tahun saya bagiin ke 650 orang di kantor pakai ini, Mas. Aduh, itu 650 kali 32.000 lumayan di masa pandemi. Ulang tahun lagi, Pak, gimana, Pak? Atau percepat gitu, misalkan ulang tahun plus sebulan gitu, Pak. Nanti acara keluarga minimal. Masa Bu Dini nggak cerita, Pak? Ya. Kalau adalah somai. Begitu ya. Bu Dini pernah pesan tuh 100 box, Pak? Iya, saya kalau dengarnya sih sering, apalagi juga kan sering nonton juga konten di YouTube-nya. Iya. Cuma memang ya saya seumuran saya emang gitu, jarang apa order lewat. Iya, nggak sempet ya, Pak ya. Betul. Jadi emang ya di generasi saya udah tugas sekretaris lah itu ya. Di rumah juga paling istri, anak-anak tinggal pakai mulut ordernya. Kalau mereka kan pakai online ya, saya pakai mulut. Mereka yang online. Tolong. Gitu. Silakan, Pak, yang goreng dicipin, Pak. Wah, ini sih seluruh Indonesia harus beli ini sih. Seorang direktur sales and marketing. Ya. Betul, Pak ya? Banget. Nanti kalau saya diskusi tentang marketing sama Pak Tantan ya. Saya, dan mungkin kalau penonton Ari Raso TV berpikir karena saya lagi di sini aja, saya bilang enak. Kita bicara integritas ya. Saya berkarir 25 tahun di sales marketing. Itu karena saya salah satu caranya dan dengan cara jujur. Saya nggak pernah bicara yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi insya Allah kalau saya bilang enak, ini enak banget. Iya. Dan alhamdulillah kita udah mencoba berbagai macam makanan gitu, karena kita kan sales marketing, entertain gitu ya di bintang 5, restoran Michelin gitu kan gitu. Ini sih luar biasa sih. Betul ya, Pak ya? Iya. Waktu saya nyobain ini pertama-tama ke Luna, teman-teman rata-rata kayak, Luna aku punya somai, oke coba. Dan mereka kaget. Iya. Enak banget sih asli sih ini. Bumbunya juga gila ya, Pak ya? Gila, ini kental banget. Iya. Nah tadi mengenai, tadi kan gimana sustain kan? Betul, Pak, inovasi, Pak. Inovasi. Bisnis makanan itu bisnis yang, ya semua bisnis sebenarnya challenging. Makanan juga challenging karena manusia itu kan pada prinsipnya gampang bosan. Itu tantangan memang, betul, Pak. Yang paling bahaya itu adalah pada saat customer-nya mulai bosan, gitu kan ya. Kemudian ada orang lain menawarkan yang berbeda, itu akan berpindah. Itu yang sering terjadi, bisnis yang ditinggalkan itu begitu. Nah, inovasi atau kalau dalam istilah akhirnya change, berubah itu kadang-kadang orang berpikirnya ekstrim. Berubah itu nggak selamanya dari merah menjadi hitam, dari hitam menjadi biru, tapi juga inovasi itu juga change, berubah. Dan merahnya tetap, tapi di sini ada pink, merah jambu gitu ya. Kayak ini contoh, ini udah menurut saya sih udah sesuai style marketing. Somai yang kita kenal kan asalnya ini. Ya. Sekarang bikin versi gorengnya, versi apa? Mungkin nanti bikin Pak Tantan belum ngicipin yang versi geprek ya game ya? Nah itu. Wow. Ya berarti dalam hal ini Ari Lasso sudah menjalankan prinsip itu, change terus, berubah terus. Iya. Pertanyaannya kapan saat terbaik untuk berubah? Pada saat kita lagi di atas. Justru ketika kita lagi di atas, kita tawarkan perubahan-perubahan tadi, Pak ya? Iya, perubahan dalam artian yang real. Inovasi, jangan perubahan, inovasi. Okay. Yang klasiknya, yang orisinal tetap ada. Harus ada. Iya. Kenapa pada saat di puncak kita harus melakukan inovasi ini? Karena saat kita di puncak, kita ini lagi menjadi perhatian orang. Center of apapun attention. Yang kita keluarin dari kita, orang pasti akan nyambernya. Oke. Jadi sering terjadi ya di dalam kenyataannya adalah orang baru berinovasi begitu turun. Begitu turun orang udah nggak peduli, udah terlambat. Tapi kalau kita melakukan inovasi pada saat di atas, orang akan nyobain. Toh anyway kalau gagal, dia akan balik ke yang klasiknya. Yang bahaya itu gini, kita lagi di atas. Yeah. Ada orang berinovasi terus di atas, orang pleasure. Yeah. Nyoba-nyoba yang lain, ternyata cocok, bahaya, kita akan ditinggalin. Tapi kalau guilty pleasure-nya di kita, dia akan menjadi varian-varian suka. Tapi kalau enggak ya balik lagi ke klasiknya. Justru orang akan kangen lagi ke klasiknya. Ya, ketika sudah mulai sering ngicipin yang varian-variannya. Jadi kalau dari saya belajar, saat terbaik melakukan inovasi itu pada saat di puncak. Mungkin pernah dengar Jack Ma nggak? Betul, tahu lah pastinya. Nyambung nggak nyambung, tapi secara prinsip ini benar. Jack Ma bilang pada saat ini kurang lebih ya, karena kalimat persisnya saya lupa, tapi kurang lebih gini. Pada saat kita lagi di bawah, pada saat kita lagi susah,
kita mau ngomong sebaik apapun orang nggak akan peduli. Betul. Tapi kalau kita lagi di atas, maaf ya, ngomong apapun, kentut pun orang mau dengerin. Suara kentut pun orang menganggapnya itu sebuah kita blessing. lagi maki-maki pun Ya, dianggap itu ilmu. betul. Tapi ketika apa yang kita lakukan sedang tidak sukses atau di bawah, kita mau ngomong sebaik apapun tentang teori orang Allah, lu aja kagak bisa bikin. Gitu. Makanya itu tadi inovasi, makanya kan sekarang Ari Lasso lagi di puncaknya menurut saya kan, sebagai penyanyi masih bener gak sih, Gem? Bener dong. Bener. Bukannya gue udah tua banget, Gem? Juri juga di talent search yang nomor 1-nya di dunia, kan pada saat ini kita lagi tayang di Idol, iya. Dan siapa? Kaptennya kan Ari Lasso. Kapten intinya apa? Jurinya. Lagi di atas. Jadi Ari mengeluarkan apapun juga orang pasti akan minimal nyoba. Iya. Jadi dan ini sudah memasuki untuk bulan ke-3,5, Pak. Masih memang sangat bahkan even balita pun belum ya, masih sangat bayi. Tapi masih udah sangat terkenal sih. Terkenal, dan alhamdulillah kita pernah mengalami satu penurunan yang luar biasa, tapi ternyata saya bikin satu kesadaran bahwa itu tadi. Saya ngomong ke teman-teman di reseller, Toyota aja udah puluhan tahun orang nggak ada yang nggak tahu Toyota. Tetap melakukan publikasi. Saya bilang gitu. So, jangan malas-malas melakukan cuman sekedar posting. Jadi, betul. saya kadang pagi kalau mood lagi enak, Pak, saya masak sendiri, saya syuting sendiri. Saya edit sendiri sama sekali, dan itu langsung ceng, Pak, biasanya. Itu proses storytelling. Ari Lasso lagi menceritakan ke orang lewat video. Saya pernah masaklah somai goreng, itu viewernya 400.000. Iya, orang akan pikir Ari Lasso saya promo Idol 80.000, Pak. Iya. Orang akan berpikir Ari Lasso nyanyiin lagu aja pakai hati, ya pasti masaknya juga pakai hati. Gak mungkin dia nyuguhin ke anak istrinya dengan makanan yang gak enak kan. Orang pasti trust. Itu jadi, Pak Tantan, is this a good product? Very good. Very good product. Saya pasti akan beli, saya garansi akan beli. Oke, untuk acara-acara kantor terutama yang melibatkan ribuan orang, Pak, terutama, Pak. Minimal untuk yang kepentingan pribadi ya. Iya. Kalau kantor ada prosesnya. Oke. Minimal untuk keperluan saya dan keluarga. Ini sih recommended sih. Marketing, saya juga akan bangga. Ini somanya Ari Lasso loh. Masa nggak kenal Ari Lasso kan? Iya. Ada kebanggaan dong dari orang yang. Saya sering diledekin sekarang, dasar Kang Somai. Saya nggak malu. Jangan pernah meledek orang, dia bilang Kang Somai, Kang Ayam. KFC itu warisan dunia, Pak, ya? Iya. Warisan dunia. Indomie juga warisan Indonesia juga. Betul. Mudah-mudahan Indonesia Lasomai menjadi warisan Indonesia. Lasomai menjadi warisan Indonesia. Orang gimana, Pak? Mudah-mudahan Lasomai ini jadi warisan Indonesia, Pak, ya? Warisan Indonesia dari dan seorang saya musisi legend. Bikin usaha ini, Pak, bukan untuk saya sendiri, Pak. Ada berapa puluh persen margin, itu saya bagi persis dengan para pemain band saya yang jualan. Jadi bukan saya. Jadi mengembangkan ini juga pure benar-benar kita, masih usaha bersama di antara Ari Lasso Band and Management. Ini belum go professional seller nih. Setelah kita yakin produk kita bagus, sustainability bagus, pabrik udah mampu ngatasi peak. Kemarin sempat kerepotan, pabrik belum pernah mengatasi pesanan semelek ini. Mungkin mulai bulan Desember atau Januari kita mulai go to langsung satu market. Kita mulai bikin style-stylenya, Pak. Luar biasa. Iya. Luar biasa ini. Karena ini orang di seluruh Indonesia udah bisa pesan ini. Di Indonesia beberapa daerah masih terlalu mahal ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya. Makanya kita nanti akan setting di setiap daerah itu punya istilahnya punya stock point. Jadi kita kirim banyak, dia juga punya refrigerator yang gede, Pak, supaya teman-teman daerah tersebut bisa menikmati dengan ongkir yang murah. Karena ongkir negara kita ini luas sekali, Pak. Luas sekali, ongkirnya masih mahal. Pak Tantan, saran pertanyaan saya terakhir nih. Relate to Lasomai, relate to encourage teman-teman yang di masa sulit ini. Apa yang spirit apa, jiwa apa, etos seperti apa yang dimiliki Pak Tantan sampai membuat Pak Tantan di titik sekarang dari seorang anak desa yang listrik bahkan baru masuk di SMA. Saya baru lihat listrik setelah SMA ya. Terus direlate dengan ini, Pak, ilmu Pak Tantan silahkan di-share mungkin. Ya mungkin yang ingin saya bagikan ke penontonnya Ari Lasso TV adalah bahwa sukses itu hak setiap orang. Sukses hak setiap orang. Setiap orang. Hak sukses itu tidak ditentukan oleh dari mana kita berasal, keturunan siapa kita berasal, atau latar belakang kita. Nggak ada relevansinya. Sukses itu ditentukan oleh seberapa mau kita meraihnya pastinya. Sukses itu insya Allah bisa diraih. Asal mau capek, mau kotor, mau berusaha. Dan saya selalu yakin juga ditambahin dengan doa.
Religiusitas, spiritualitas itu penting ya Pak ya? Oh, sangat penting karena pada akhirnya kan saya seperti saya contoh, saya masuk RCTI waktu itu saya juga belum lulus, saya kuliah aja. Alhamdulillah sih alhamdulillah sekarang udah S2 berkat dari kantor perusahaan gitu ya. Tapi bayangkan kalau saya mengandalkan kepintaran, mengandalkan kehebatan saya, apalah saya gitu kan. Jadi dari sebelah saya selalu yakin bahwa kepintaran, kehebatan seseorang itu mungkin bisa jadi hanya 20%-nya aja yang Sisanya apa Pak? Sisanya adalah mental dan spiritual. Mental, spiritual. Mental harus kuat. Di dalam mentalnya ada etos, ada segala macam. Etos segala macam. Integritas. Jadi gini, orang sukses itu bukan berarti orang yang nggak pernah gagal. Orang yang sukses itu dihajar, dia bangkit lagi lebih kenceng lagi. Kayak saya masih ingat banget nih cerita petinju Rocky Balboa. Dia lagi mendidik anaknya, dia bilang bahwa petinju yang hebat itu bukan berarti petinju nggak pernah tersungkur. Petinju yang hebat adalah petinju yang dia dihajar, tersungkur, bangkit lagi. Dia bangkit lagi dengan kekuatan melebihi pada saat dia tersungkur dan dia hajar balik. Oke. Jadi saya juga jatuh bangun. Tapi seberapa mau kita bangkit lagi dan menghajarnya. Ya, sejujurnya memang mengajar dalam arti positif ya. Positif. Ya. Bukan menyerang ya, bukan menyerang. Iya. Ya sering yang banyak yang bertanya ke saya gitu, apa sih yang memotivasi kamu kan kok punya daya juang kayak gitu. Saya sejujurnya gitu, saya itu lahir dari keluarga sederhana. Kakak saya dan 6, saya anak bungsu. Sama Pak, kita bungsu. Saya anak kelima. Oh gitu, saya anak kelima saya. Keluarga besar ya, KB ya Pak ya? KB. Dengan gaji pensiunan guru SD. Dan petani ya? Petani, bisa dibayangkan saya tuh selama kecil sampai saya lulus SMA, saya itu nggak pernah ngelihat ibu saya pegang uang seperak pun. Karena bapak saya begitu terima uang ya habis untuk sekolahin anaknya atau bayar kos-kosan. Karena saya sekolahnya di Cianjur Kota. Jadi karena saya lagi di kampung, saya pengen sesuatu yang lebih baik gitu. Akhirnya kos-kosan di Cianjur Kota. Jadi saya nggak pernah ngeliat. Jadi ibu saya itu nggak pernah saya lihat punya dompet atau tas. Saya nggak pernah dalam hidupnya. Begitu saya udah lulus SMA, yang ada di benak saya adalah bayangin saya masuk SD, bapak saya udah pensiun. Jadi sudah betapa tuanya mereka. Begitu saya lulus SMA, yang ada di benak saya adalah gimana caranya selama mereka masih ada, saya bisa membahagiakan mereka dulu. Jadi artinya saya berkejar-kejaran dengan waktu. Jadi artinya saya harus sukses sebelum mereka pergi meninggalkan saya. Gitu kan. Jadi saya itu even bahkan sebelum kerja di RCTI aja, kalau saya lagi pergi berkelana kemana gitu, ada uang dari, saya seneng ngasih les gitu kan, atau ngasih apa kan, suka dapat uang saku dari yang diajari. Saya kumpulin itu. Kalau saya misalkan saya lagi di Bogor gitu, saya menemukan makanan enak, begitu saya pulang, saya pasti akan memberikan makanan enak itu untuk ibu saya. Jadi saya akan memberikan apapun hal yang luar biasa berusaha saya temukan di kota yang bapak saya pasti belum pernah makan. Jadi saya bawa ke kampung. Ini kisah ini mirip dengan yang terjadi saya. Gitu ya. Royalti pertama saya, bayaran saya ketika dapat Master Dewa itu dibeli oleh tim rekor. Itu 1.750.000. Itu 1.250.000-nya saya belikan kasur baru dan bed set untuk orang tua saya. Itu orang tua, luar biasa. Bener? Betul Pak. Kalau saya itu langsung habis Pak. Sisanya buat beli kaos band. Pokoknya selama mereka masih ada kan. Dan setelah kerja ini satu lagi boleh cerita ya? Boleh dong, boleh banget. Kerja saya itu gaji pertama itu cuma ratusan ribu yang Mei 1995 itu. Dari gaji pertama itu saya udah biasa mengirimkan ke ibu bapak saya itu 10% dari total yang saya terima dari ratusan ribu. Dan alhamdulillah sampai hari ini dengan pendapatan saya hari ini, saya masih 10% juga buat mereka sampai hari ini. Jadi saya nggak dikirimin Mbak. Jadi saya kenapa cerita ini karena saya yakin banget bahwa ada hal-hal yang harus seiring sejalan supaya Allah Tuhan Yang Maha Esa itu juga membawa kita kepada jalan yang saya bilang tadi, kemampuan dan kepintaran kita kan hanya 20%. Selebihnya adalah mental dan orang tua segala macam gitu kan. Itulah kelebihan salah satu bangsa kita. Salah satu kelebihan bangsa kita. Bangsa kita adalah bangsa yang sangat spiritual. Mau digoyang kayak apapun, orang itu tidak mudah putus asa dan bunuh diri. Karena kita tuh selalu punya tempat bersandar, yaitu yang di atas. Gitu. Beda dengan musisi-musisi atau orang-orang hebat di luar negeri. Banyak yang hidupnya berakhir dengan tragis karena mereka tidak punya tempat bersandar. Di mana spiritualitas di luar negeri udah nyaris
ditinggalkan lah. Beberapa ya. Iya, ditinggalkan, betul. Apalagi kalau itu ditambah dengan daya juang dan semangat untuk Betul. selalu Itu meraih kewajiban kita sebagai manusia, Pak. Ya, Ya. termasuk ini di masa pandemi ya. Ya. Di masa pandemi itu kan saya juga sering dengar, bantuin saya dong kerjaan, apa dong, tolongin gue dong, pinjemin uang, Ya, gitu kan. Ya, nggak salah kan yang tolong. Tapi menurut saya justru sekarang ini saatnya kita berjuang karena peluang itu sekarang makin banyak. Dengan digitalisasi sekarang ini kan ini, the world is going digital. Semua hal itu masuk ke digital. Semua ya, Pak ya. Tahun Iya. berapa Pak total digital 2025, Pak? Akan Bisa total. jadi itu totalnya. Ya. Dan ini sekarang kan makin luar biasa dengan COVID kan. Ya. Even anak-anak di pelosok desa aja mungkin belajarnya virtual gitu Betul, kan. betul. Jadi sekarang ini peluang itu bisa kita lakukan dari pelosok manapun. Misalkan ini kan Ari Lasso sebagai penyanyi. Ya. Sekarang ini yang dulu mungkin susah ngirimin demo tip ke Jakarta untuk Sekarang kisah nyanyi, upload di media sendiri. Di media sosial aja, bikin viral aja Ya. udah bisa sukses. Ya. Atau makanan. Bikin aja sesuatu yang enak. Pasarin dulu dari teman ke teman di sekitar lama-lama Lewat menjadi sosial talk media. of the town atau Ya. pembicaraan di sekitarnya teman-teman, itu juga sukses. Bahkan yang paling lagi luar biasa nih kalau saya lihat ya, even pohon-pohon yang dulu mungkin disepelekan aja sekarang jadi betul, bisnis betul, yang betul, puluhan juta, betul, kan? betul. Jadi bisnis hobi kalau lagi jalan sekarang. Iya, jadi jangan menjalankan bisnis karena kebutuhan akan uang, tapi di dalamnya ada kenikmatan menjalaninya. betul. Saya doyan makan, Betul. saya tuh paling seneng serving teman, bikin teman Iya, seneng. Kayak misalkan ada makanan enak, pasti teman-teman saya pamerin. Ini contoh Pak ya, teman-teman artis kalau di keluar kota pasti telepon saya. So, kota ini apa makanan enak? Karena saya tuh lidah saya dipercaya. Makanya ketika hidup ya? saya rilis makanan ini, semua orang percaya. Ini udah azan. Apa ini? Azan Isya ya? Isya, ya. Pak Tantan, terima kasih ilmunya. Terima kasih Pak. Pasti akan banyak pelajaran untuk kita semuanya. Boleh saya promosi nggak dikit? Boleh. Channel. Ya saya juga kan Oh lagi iya, berbagi betul. ilmu. Jadi mudah-mudahan para penontonnya adalah Arasa TV. Tadi saya udah ngobrol di channelnya bicarapagi.id. bicarapagi.id. Saya tadi bicara banyak hal yang belum pernah saya ungkapkan dimanapun. Iya. Silakan merapat langsung ke channel Tolong bicarapagi.id. bantu subscribe. Pokoknya warnanya logonya kuning, ada mataharinya, bicarapagi.id. Matahari dan on off-nya digital tuh saya rasa. Iya, betul. It's very good design kalau aku bilang, well Ya, design. mudah-mudahan mau pada support. Pak Tantan, terima para kasih penontonnya. supportnya. Mudah-mudahan makasih. ini, saya tahu bahwa ini bukan konten yang akan menjadi juta-juta, Ya. tapi berapapun yang nonton pasti akan bisa mendengar pelajaran. Amin. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang bisa memberi manfaat. Manfaat buat orang lain. orang Amin. lain. Amin. Oke, Pak makasih, Tantan, terima kasih. Terima kasih. Silakan dilanjut tanpa ada kamera. oke. Tadi sungkan-sungkan kayaknya. Kita habisin makannya. Terima kasih Pak Tantan. Ya, makasih, Sehat Tari. selalu, sehat Makasih selalu. semua. Ya. Ya.